kita belajar melihat bahwa ikan ini bodinya gimana, terus skin quality yang dikatakan, sasi kiwa yang bagus seperti apa. Nah, dengan begitu kita jadi punya benchmark, kita punya titik dasar bahwa untuk bisa melihat ikan tuh seperti apa. Hai Sobat Anelito, masih dalam program Q&A bersama Anelito Koi. Kita lanjut lagi yuk, ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari para penghobi yang sering saya dapatkan sambil menemani saya dalam perjalanan menuju Bandung. Oke, suka ada diskusi yang bunyinya begini: kolam saya belum proper untuk keeping koi yang kualitasnya bagus. Nah, mending mana ya? Saya beli koinya dulu atau saya renov kolamnya dulu? Gitu. Nah, jawabannya kalau menurut saya adalah ya bisa berjalan bersamaan. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, kolam tuh memang lebih enak, lebih asik, lebih simple kalau kita bikin atau kita renovasi kolam satu kali saat itu dan selesai. Tidak akan ada lagi renovasi berikut-berikutnya gitu. Cuman kan terkadang pada saat kita mulai membeli equipment seperti media filter, pompa, aerator dan sebagainya, itu kan ya nggak sedikit ya biayanya ya, kalau kita memang benar-benar ingin punya kolam yang speknya pro gitu. Gimana nih caranya supaya kolam kita tuh bisa mumpuni tapi juga menyesuaikan dengan isi dompet? Maka saran saya yang pertama adalah untuk dari sisi kolamnya, ya kita bikin kolamnya yang memang sudah spek terbaik lah, dalam artian konstruksinya, jalur pipanya, bahkan kalau perlu jalur pipa untuk chillernya itu juga sudah kita persiapkan semuanya. Kalau misalkan katakanlah ya BD untuk saat ini kita hitung-hitung butuh 3 titik, tapi kita gunakan 2 titik dulu karena pompanya kita belum flow yang terlalu cepat, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi yang penting kan sudah ada jalurnya, kita udah nggak perlu lagi nih nanti pada saat kita butuh itu kita harus tarik pipa baru, kita bongkar kolamnya dan sebagainya. Ya tinggal plug and play aja gitu. Nah, media pun sama, media filter seperti media-media seramik ya yang cukup high end, menurut saya itu bisa bertahap. Misalkan kita punya chamber biologisnya 3, ya kita isi aja dulu 1. Mungkin 1 pun belum penuh, mungkin 1 pun cuman 70%-nya atau 75%-nya gitu. Nah, tinggalkan nanti pada saat kita feeding atau pemberian pakan itu jangan terlalu banyak, kita sesuaikan dengan kemampuan filter. Juga populasi ikannya ya jangan juga langsung yang banyak gitu. Nanti kan tetap kalau populasi banyak butuh pakan banyak. Kalau butuh pakan banyak pasti nanti akan polusinya pun akan banyak gitu buat kolamnya. Nanti si bakteri pengurainya nggak akan mampu untuk bisa mengurai
polusi yang dihasilkan oleh ikan. Jadi dari sisi kolam kita bisa bikin bertahap ya. Nah, bertahap ini inget ya, bukan kolamnya yang dibangun bertahap, tapi equipmentnya yang kita isi secara bertahap. Lalu dari sisi ikannya, mending yang mahal atau yang berkualitas dulu, atau kita beli yang murah-murah dulu gitu. Kalau menurut saya ya memang harus beli ikan koi itu yang berkualitas gitu. Kenapa? Karena satu, mau koi yang tidak berkualitas dan yang berkualitas sama-sama mengeluarkan biaya, sama-sama kita harus beli, dan setelah dibeli itu ya sama-sama harus kita rawat. Kita rawat di kolam ya berarti kita harus bayar kos listrik, kita kasih makan. Nah itu kan semua kan biaya ya gitu. Maka saya tetap berprinsip atau berpegangan pada itu semua kos. Nah makanya mendingan tetap yang berkualitas dong kalau kita sudah mengeluarkan biaya untuk kedepannya juga gitu. Tapi ada juga yang bilang, tapi om saya kalau beli yang berkualitas ini kan lumayan ya mahal, nanti kalau saya nggak bisa pelihara bagaimana gitu. Nah kalau saya selalu bilang, jangan khawatir om gitu. Kalau om belanja di Onelito Koi, kita juga pingin ikan om itu forever lasting lah gitu. Jadi kita pasti bantu. Kalau ada ikan trouble, ada ikan yang sakit, kita bantu untuk memberikan asistensi lah bahasanya gitu ya. Asistensi untuk merawat si ikan tersebut gitu. Nah, jadi kan si penghobi, sobat Onelito semua bisa diskusi dengan saya jika terjadi misalkan, om ikannya kenapa ya, kok saya perhatiin nih udah 2 hari dia nggak mau makan, atau kok saya lihat badannya ada spot merah atau gurat gitu. Nah itu kita diskusi. Nah habis itu apa tindakan berikutnya? Ya saya saya kasih tahu, nih om misalkan harus dikarantina, cara karantinanya gimana, menggunakan medikasinya, obat yang jenis apa gitu. Nah dengan begitu saya asistensi seperti itu, tujuannya apa? Tujuannya supaya koi owner ini, sobat Onelito semua itu mampu dan bisa merawat ikan-ikan koi kesayangannya. Ya pasti butuh waktu gitu untuk belajar menganalisa, untuk belajar merawat ikannya. Itu pasti butuh waktu. Tapi lambat laun semakin sering menganalisa ikan, pasti akan ada keselarasan hati gitu ya. Walaupun ikannya nggak bisa ngomong, tapi kalau kita lihat kok gaya renangnya begini ya, kok dia siripnya begini ya, kok begitu ya. Semakin sering kita mengamati ikan, kita akan tahu gitu bahwa wah kayaknya nih ikannya kurang ini nih, kurang sehat nih, kurang fresh nih. Apa nih penyebabnya nih? Tapi dia nggak gurat nih, tapi dia nggak jamuran. Tapi kenapa gini ya? Gitu. Nah itu mungkin bisa kita cek parameter airnya gitu. Jadi kita bisa lah menganalisa itu semua setelah kita sering mengamati ikan-ikan kesayangan kita. Balik lagi saya bilang, mending kolam dulu atau ikan dulu? Ya kalau buat saya seperti itu jawabannya. Ya lebih baik bersama-sama. Kalau memang ada concern dari sisi budget yang bisa kita gunakan, ya kita bisa mengakalinya, mensiasatinya dengan cara membuat kolam tumbuh tadi. Dan ikan pun juga sama gitu. Jangan beli yang langsung dalam jumlah banyak.
sedikit-sedikit tapi yang berkualitas. Atau ada opsi ketiga nih, gitu. Ada beberapa penghobi yang boleh dibilang membernya Onelito lah ya. Bahkan sekarang dia nggak mau pelihara ikannya di rumah gitu. Saya tanya, kenapa kok nggak mau pelihara ikannya di rumah? Aduh, sering ditinggal-tinggal keluar kota misalkan gitu, karena lagi lumayan banyak trafficnya gitu kan. Jadi malah ikannya nggak keurus. Dia putuskan di rumahnya sudah tidak lagi pelihara ikan koi. Tapi dia tetap mau punya ikan koi. Ya, akhirnya apa yang dilakukan? Ya beli ikan koi, azukari di Onelito. Nah tentunya ikan-ikan yang dibeli minimum ikan yang punya prospek future-nya bisa buat koi show gitu. Itu minimumnya. Ya kalau lagi ada stok yang cocok dan memang ikan itu siap untuk turun show langsung juga, dia akan ambil. Jadi ya punya ikan koi tapi azukari di dealer gitu. Nah untuk hal-hal yang semacam ini memang ya saya selalu memberikan saran kepada para penghobi, kenali dulu dealernya secara detail ya, secara pasti dan dekat gitu. Ya kenapa? Karena ya jangan sampai azukari, bahasanya azukari tapi dipeliharanya di dalam vet terus aja gitu. Menurut saya juga nggak oke. Akhirnya nanti kurang bisa maksimal gitu ya hasilnya. Apalagi kalau belikannya yang memang sudah mahal-mahal, terutama yang udah spek untuk koi show gitu. Gimana menurut Sobat Onelito semua? Kira-kira bisa jadi opsi atau jalan keluar kah? Gitu. Coba dong dijawab di komentar di bawah ya. Atau mungkin ada opsi-opsi yang lain? Kita berbagi di kolom komentar. Mau ikutan lelang dan belanja di website Onelito Koi? Gampang caranya. Pertama, daftar ya akun untuk dapat bertransaksi. Isi data diri kamu, lengkap dan real ya. Jangan lupa cek inbox email kamu untuk verifikasi email dan aktivasi akun kamu. Yuk ikutan lelang di website Onelito Koi, pilih menu auction, lalu pilih ikan yang kamu suka dan klik bid now. Isi kolom bidding dengan nominal yang kamu inginkan dan sesuai dengan kelipatan bid ya. Klik history bidding jika kamu ingin periksa kembali apakah bid kamu sudah terposting atau apakah ada yang bid kembali dengan nominal lebih tinggi. Ya, berikutnya ada lagi pertanyaan seperti ini. Om, saya mau belikan koi yang SQ katanya. Saya bilang, SQ itu apa sih? Show quality, Om. Saya tanya lagi, kalau koi show quality itu yang seperti apa ya Om? Nah itu dia Om, saya juga nggak tahu. Waduh, gawat deh saya bilang. Kalau penghobi request ikan spek SQ tapi nggak tahu SQ itu seperti apa, berarti kan siap-siap dibohongin ya sama yang jualan. Gitu ya. Nah, jadi saya selalu bilang bahwa semua ikan koi itu kalau bicara show quality atau bisa show atau tidak bisa show, menurut saya semua ikan koi ya bisa show. Gampang kok. Ikan yang bisa show itu ya tinggal bawa ke arena show, kita daftarkan dan boleh show. Tapi menang ya belum tentu. Gitu ya. Jadi saya selalu bilang
saya tidak menjual embel-embel predikat SQ gitu. Kenapa? Karena kalau buat standar kami di Onelito itu, ikan yang saya bilang SQ itu adalah ikan yang sudah terbukti pernah turun ke showground atau arena show, ya minimum udah juara 1 lah, walaupun mungkin belum best in size ataupun champion. Menurut saya itu akan lebih fair buat Sobat Onelito, bahwa ya kita bisa memberikan label atau predikat sebagai SQ dengan bukti yang sudah jelas gitu, dengan bukti yang sudah clear. Nah, lalu buat para penghobi yang memang baru memulai memelihara ikan koi, saya memberikan saran, jangan berpatokan kepada label, tapi belajarlah untuk melihat kualitas daripada ikan itu sendiri. Apakah memang ikan ini benar-benar punya value yang setimpal dengan harga yang diberikan. Nah, caranya gimana? Ya caranya ya memang harus belajar. Belajar melihat ikan-ikan di arena show. Oh, ikan di arena show ini seperti apa ya gitu. Ini kan kalau ikan yang di arena show kan bisa kita kategorikan majority atau 90%-nya mungkin memang ikan-ikan yang memang ditujukan untuk siap tempur di arena show gitu ya. Kita belajar melihat bahwa ikan ini bodinya gimana, terus skin quality yang dikatakan, sasi kiwa yang bagus seperti apa, skin quality yang dibilang wah ini shine, ini tidak shine, atau ini kusam, atau ini tidak kusam gitu ya. Nah, kita pelajari gitu. Nah, dengan begitu kita jadi punya benchmark, kita punya titik dasar bahwa untuk bisa melihat ikan tuh seperti apa. Jangan ya sorry gitu, maaf bukan saya mau menyinggung pihak manapun juga ya, tapi maksudnya jangan terlalu percaya dengan iming-iming bahwa wah ini kan SQ loh, ini begini loh, wah ini A, B, C ya, promosi semuanya. Ya karena apa ya, sorry to say gitu, yang namanya orang jualan pasti kecapnya number 1 gitu. Saya juga jualan stok saya, pasti saya bilang ya ini barang saya yang terbaik. Ya kenapa? Ya karena kan saya mau barang saya dibeli, saya mau produk saya dibeli gitu. Nah, kita jangan percaya begitu saja, tapi kita juga harus belajar gitu ya, untuk mengenal karakter dari si penjualnya, lalu juga mempelajari ikan itu sendiri seperti apa. Begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, Om, saya mau beli ikan koi yang kecil aja karena kalau yang kecil lebih murah. Belum tentu. Ya, jadi balik lagi seperti saya bilang, kualitas koi yang akan menentukan harga. Besar bisa jadi juga nggak ada value-nya gitu. Tapi kecil, ya kalau memang kualitasnya bada best, ya pastinya juga mahal. Dan mungkin lebih mahal daripada ikan koi yang size-nya sudah lebih besar. Saya selalu bilang, kembali ke tujuannya. Tujuannya kita sebagai penghobi itu kepinginnya bagaimana? Kepinginnya seperti apa? Kita kalau memang suka untuk memelihara koi untuk jangka panjang, ya memang nggak ada salahnya kita coba untuk beli koi yang size-nya dari kecil. Cuman kita juga harus ketahui resiko-resikonya. Nah, untuk ikan koi yang size-nya lebih kecil, biasanya di ukuran 50 ke bawah gitu, itu tingkat mutasinya itu masih tinggi gitu. Jadi masih bisa berubah baik dari sisi body maupun
skin quality dan patternnya. Ya misal Tancho Kohaku yang tadinya bulat besar di kepala, beninya bulat besar di kepala itu ya akhirnya menjadi mengecil. Terus ya Kohaku yang tadinya patternnya bagus begini begitu, ya akhirnya juga jadi mungkin ada beninya yang sinking di spot tertentu, menghilang gitu ya. Ya Sumi pun sama gitu, kayak ikan-ikan seperti Shiro atau Showa atau Sankei gitu. Jadi mutasinya tuh masih sangat tinggi gitu. Nah, kalau kita bicara ikan biasanya sih Nisai up lah ya, Nisai, Sansai gitu, itu udah jauh lebih stabil gitu. Ikannya rata-rata misalkan sudah size dari 50 up, itu udah jauh lebih stabil. Body volume juga udah lebih terlihat ya. Jadi bicara prospek kedepannya, future-nya itu udah lebih confirm. Apalagi kalau buat penghobi yang sudah idealisnya adalah, oh saya cuma mau pelihara ikan female atau male, saya nggak mau female gitu. Nah saya sarankan ya jangan membeli Tosai gitu, ataupun Jumbo Tosai pun juga jangan. Ya minimum Nisai, yang dimana ikan-ikan size tersebut secara jenis kelaminnya sudah jauh lebih confirm gitu ya. Kayak misalkan untuk male itu biasanya ciri-cirinya pipinya kanan kiri itu sudah kasar kalau untuk male. Terus di anusnya juga bentuknya udah bener-bener masuk ke dalam, kelihatan sekali. Atau bahkan pada saat kita tekan pencet perutnya, spermnya sudah keluar, itu udah confirm juga as a male. Nah, atau di sirip ya, sirip kanan kiri, sirip dayung paling depan tuh tulangnya, kalau kita raba di pangkal ujungnya itu ada kayak apa ya, kayak titik-titik gitu, titik-titik, beberapa titik-titik kanan kiri gitu. Nah itu confirm tuh as a male gitu. Ya jadi jangan apa ya, kadang penghobi itu suka nanya ke saya gitu, kalau ketika misalkan ada foto atau video saya sudah katakan ini sexingnya unknown gitu, masih ditanyain, oh ini male atau female. Saya bilang saya nggak bisa prediksi, ini kita cek juga kita ragu, kita nggak tahu gitu. Kira-kira aja om, kira-kira om, menurut om apa om? Karena saya maunya female. Loh, saya bilang, lah saya suruh jawab kira-kira, tapi nyarinya saya mau confirm female, lagi mana? Ya kan? Begitu saya bilang, oh iya nih menurut saya kira-kira ini female, begitu ntar udah dibeli, dipelihara sekian bulan nggak taunya male, kan saya yang dimarahin. Wah kata om female, mana ini? Ternyata male. Lah kan salah saya gitu loh. Nah, jadi buat penghobi yang punya idealisme terhadap sexing yang harus male or female, saran saya beli Nisai Up gitu. Ya tentunya secara pricing ya pasti berbeda lah dibandingkan Tosai gitu ya. Jadi secara overall price ya pasti akan lebih mahal gitu. Ya itulah harga yang harus dibayar gitu kan. Kenapa? Karena ya secara kualitas juga udah lebih kelihatan gitu kalau kita beli ikan Nisai. Tapi kalau misalkan buat para penghobi yang memang, om saya baru mulai pelihara nih, saya belum ngerti kualitas itu harus seperti apa, ya saran saya memang membeli ikan-ikan yang sizingnya dari Tosai. Kalau perlu ikutan event seperti keeping contest gitu. Kenapa? Karena terus terang waktu saya masih jadi penghobi ya, belum dealer seperti sekarang, saya belajar keeping itu banyak dari keeping contest. Kenapa? Dengan keeping contest ini, pertama kita belajar melihat ikan gitu ya. Di Tosai ini saya beli yang kayak begini modelnya, nanti saya pelihara. Setelah 6 bulan, 8 bulan atau setahun saya pelihara, oh hasilnya kayak begini. Nah itu ada proses belajar mulai dari melihat ikan. Di situ ada proses belajar untuk karantina ikan.
ada proses belajar untuk feeding ikannya, ada proses belajar untuk melihat kondisi ikan kurangnya di mana gitu ya. Bahkan pada saat penjurian saya bisa mengkomparasi antara ikan saya yang saya pelihara dengan ikan teman-teman lain, penghobi lain yang dimana mereka yang pelihara di kolamnya mereka masing-masing. Jadi saya bisa belajar melihat bahwa oh, ikan saya kalah sama si B karena apa? Oh, body volume-nya kurang ngisi ini, berarti besok saya harus kasih makannya yang ya mungkin lebih oke lagi, atau jenis pelet atau brand peletnya saya harus ganti kemana gitu. Oh, pada saat penjurian sebenarnya ikan saya nggak kalah loh, beninya juga oke, bodinya juga bagus, tapi si rojinya jadi agak sedikit kusam nih. Kenapa ya? Oh, ternyata setelah dianalisa saya kurang finishing sebelum waktu penjurian. Harusnya saya sebulan setengah nih butuh waktu untuk finishing gitu. Nah, ketika di next KC saya lakukan itu, kok saya masih belum menang ya? Oh, ternyata dengan sebulan setengah saya finishing kemarin, body volume ikan saya menyusut. Jadi kurang padat bodinya, jadi kurang strong bodinya. Oh, harusnya saya tetap kasih pakan jenis apa ya yang bisa tetap membantu volume ikan ini tetap tebal tapi tidak mengganggu atau tidak merusak kondisi skin ikan kita. Nah, itu tuh proses belajar gitu. Nah, itu dengan KC. Tapi setiap kali ada KC, saya tetap berupaya mengikuti KC yang hadiahnya besar. Kenapa? Ya, namanya juga keeping kontes. Pasti kan saya mau jadi juaranya dong, gitu. Nah, dengan saya punya hadiah yang besar kan, saya kan jadi bisa, kalau menang kan saya jadi bisa dapat lumayan uangnya gitu kan, bisa buat beli koleksi yang baru. Ya. Nah, yang kedua ya karena saya mau menang, saya selalu mencari ikan yang terbaik di dalam populasi ikan yang di eventkan gitu. Ya pasti saya seperti itu. Kalau saya punya target 2 ekor untuk mendapatkan ikan yang ikut serta dalam KC, maka saya paling tidak mengejar dalam lelang itu ya minim-minim 4 ekor lah gitu, supaya saya ada pilihan. Misalkan pilihan pertama saya, wah terlalu over budget, saya nggak jadi ambil, berarti saya ada pilihan kedua dan ketiga. Kalau misalkan yang pilihan kedua saya juga menjadi over budget, maka ada pilihan ketiga dan keempat. Nah itu yang saya lakukan gitu. Nah kalau pilihan ketiga juga masih over budget, ya berarti kan saya punya 1 ekor ikan yang saya mau dengan budget 2 ekor ikan gitu. Ya, makanya saya selalu melakukan hal semacam itu. Supaya apa? Ya, supaya dipastikan saya mendapatkan ikan yang saya inginkan untuk ikut serta dalam KC. Oke, mungkin sampai di sini dulu Q&A hari ini. Ya, apa yang saya sampaikan ini tujuannya adalah lebih kepada supaya penghobi itu tetap happy keeping koi-nya, ya, tetap bisa enjoy keeping koi-nya. Saya nggak kepingin teman-teman sebagai penghobi koi itu cuman musiman aja. Setahun pertama getol banget, semangat banget, tahun kedua udah ogah-ogahan, akhir tahun kedua udahan gitu. Kolamnya itu tuh jadi taman. Aduh, jangan, sedih rasanya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kan sudah mengeluarkan biaya. Ya,
Maka saya selalu ingatkan dan terus-menerus saya selalu menginformasikan bahwa keep koi harus happy. Karena only little koi make hobbies happy. Bye-bye.